Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan, ya, bagaimana kita mengatasi yang namanya kegagalan, ya, manusia dengan kegagalan. Nah, kalau saudara perhatikan, coba kita merenung sejenak tentang kehidupan kita. Mana lebih banyak berhasil mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu, atau lebih banyak gagalnya? Saya percaya semua sepakat dengan saya, kita lebih banyak mengalami kegagalan. Kegagalan apa saja, secara keuangan, secara moral, secara kehidupan hubungan dengan keluarga kita. Kita banyak kali gagal atau jatuh lah istilah yang lain. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengatasi ketika kegagalan-kegagalan itu datang kepada kita. Mungkin sudah pernah mendengar sebuah statement ini, pemenang katanya, bukanlah orang yang tidak pernah gagal atau jatuh, tapi adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ya, saya ulang lagi, seorang pemenang di dalam Tuhan adalah seseorang, bukanlah seseorang yang tidak pernah gagal atau jatuh, tetapi orang yang tidak pernah menyerah. Artinya, ketika dia jatuh, bangkit kembali. Ketika dia jatuh, bangkit kembali. Dia mengulang kembali. Oke. Nah, saya ingin bacakan dua ayat terlebih dahulu. Yang pertama dalam Amsal ke-24 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Sebab 7 kali orang benar. Perhatikan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Mungkin sudah bertanya, kalau 8 kali bagaimana? 9 kali atau 100 kali? Saya percaya sebenarnya maksud dari karena 7 biasa dianggap sempurna, artinya berkali-kali orang jatuh. Orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Kita sering mendengar bahwa semua orang alami kegagalan. Ya. Ada yang bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, semua orang berkata seperti itu. Ya. Nanti kita akan belajar beberapa poin hari ini. Tapi mari kita lihat dulu Mazmur 37. Ayat yang ke-23 dan 24, apa kata firman Tuhan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, katanya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Dikatakan apabila ia jatuh. Orang benar bisa jatuh? Bisa. Berkali-kali? Bisa. Tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan. Ketika jatuh, orang benar juga punya potensi untuk jatuh. Tapi ketika dia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Ya, dikatakan Tuhan menopang tangan. Lalu sekarang kita tidak sendirian. Ketika kita jatuh, betul kita mengalami sendirian. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang selalu melihat. Tuhan selalu bersama. Bahkan Tuhan tinggal di dalam hati kita. Nah, hari ini kita mau coba belajar satu hal begini, saudara. Ketika kita menyikapi sebuah kegagalan, kita perlu belajar, ya, diberikan kemampuan untuk membedakan antara orang atau siapa kita dengan tindakannya atau dengan peristiwanya. Ya, saya ulang ya. Kita perlu punya kemampuan, kita bisa belajar, ya, kemampuan untuk bisa membedakan antara orangnya dengan tindakannya atau peristiwanya. Ya, kita sering mendengar istilah, kita sih kasihi orangnya, saya mengasihi orangnya, tapi benci dosanya, betul. Nah, celakanya kalau kita tidak bisa memisahkan ini. Nah, dalam kaitan kegagalan, ketika saudara mengalami jatuh atau gagal, dan saudara tidak punya kemampuan memisahkan atau saudara tidak belajar memisahkan antara dari diri saudara dengan kejatuhan, dengan peristiwa yang saudara alami, kegagalan dalam bisnis atau kegagalan dalam pelayanan atau apapun, kalau saudara tidak bisa memisahkan dan saudara akhirnya cenderung berkata, saya orang gagal, saya jatuh, saya tidak bisa bangkit kembali. Karena kita coba menyamakan antara diri kita disatukan dengan peristiwa kegagalan itu. Ya, mari kita belajar ini. Ya. Jadi ketika saudara mengalami kegagalan, ada 3 hal yang saudara perlu renungkan begini.
Jadi ketika peristiwa kegagalan itu datang, saudara alami, yang pertama, saudara perlu punya prinsip, oh iya, saya kegagalan itu datang. Tapi ini tidak akan merusak, tidak akan tidak akan mengganggu siapa saya. Artinya kegagalan di bagian itu, betul saya gagal, tapi tidak merusak keseluruhan hidup saya. Itu bukan untuk saya. Artinya kita gagal, ya, tapi jangan sampai merusak kepribadian kita. Yang kedua, ketika sebuah peristiwa kegagalan datang, saya harus mengerti bahwa tidak di semua tempat saudara gagal. Ada bidang tertentu saudara gagal, bidang tertentu saudara berhasil. Mungkin saudara gagal, tapi ada yang berhasil. Saudara perlu mengerti, mungkin di bidang itu saya gagal, tapi bidang lain saya berhasil. Dan di bidang itu saya gagal, saya bangkit kembali. Jadi yang pertama tadi, jangan sampai kegagalan itu merusak diri kita, sehingga akhirnya kita berkata saya orang gagal dan saudara tidak berpikir untuk bangkit kembali. Yang ketiga, ketika saudara mengalami sebuah kegagalan, apa saja peristiwanya, saudara harus mulai mengerti bahwa tidak selamanya kegagalan itu akan datang. Ya, tidak selamanya saudara akan mengalami sebuah peristiwa yang lain. Jadi yang pertama, kegagalan itu jangan sampai merusak diri kita. Yang kedua, kegagalan itu jangan sampai kita berpikir ya gagal, ya udah itu gagal. Saudara perlu tahu tidak di semua tempat kita gagal, tidak semua bidang kita gagal. Yang ketiga, tidak akan selamanya kegagalan itu kita alami. Ya, mungkin ada sebagian orang bilang, oh ada orang itu gagal mulu. Ya kita perlu layani, ada banyak faktor. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, pastikan saudara anak Tuhan. Ya, kegagalan biasa ada apabila kita jatuh, tak sampai tergerak Tuhan menopang. Saudara perlu mengerti bahwa kegagalan, yang pertama sekali lagi, jangan sampai merusak pribadi kita. Yang kedua, pahamilah bahwa kegagalan di satu sisi, di satu bidang belum tentu kegagalan di bidang yang lain. Yang ketiga, bahwa semua kegagalan yang kita alami tidak akan selamanya kita mengalami gagal. Ya, seringkali gagal, ada masa-masa yang lain kita juga akan mengalami menang dan menang. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Jadi ingat selalu saya, ketika saudara jatuh, ketika saudara gagal, bangkit kembali. Karena saudara adalah pemenang. Pemenang, sekali lagi, yuk sama-sama bilang pemenang. Bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, tapi pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Saya ulang sekali lagi, kita sama-sama bilang pemenang, ya. Bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tidak pernah jatuh, tapi orang yang tidak pernah menyerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong supaya kami belajar. Ampuni kami Tuhan, ketika kami mengalami kegagalan atau kejatuhan, seringkali merusak hidup kami. Berlama-lama kami tenggelam dengan kegagalan itu. Tuhan tolong kami. Kami belajar hari ini Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami bisa bangkit kembali. Karena kami tidak sendirian. Tapi hari ini juga kami belajar sebuah cara pandang. Ketika kegagalan datang, kami perlu belajar memisahkan antara siapa kami dan peristiwa yang kami alami. Tuhan tolong sehingga ketika peristiwa-peristiwa itu datang dalam bentuk kegagalan, tidak membuat kami jatuh. Tapi kami belajar bahwa tidak merusak diri kami, dan kami belajar bahwa tidak semua bidang kami gagal, dan kami juga belajar bahwa tidak selamanya kegagalan menjadi bagian hidup kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.